الناس حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Qala Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah, wastiqbalul qiblati fis shalah sabitun fil kitabi was sunnah wal ijma'. Disyariatkannya menghadap ke kiblat di waktu sholat itu telah pasti dalilnya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Wa huwa syartun lis shalah, dan dia adalah syarat sahnya sholat. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, dia syarat sah sholat ataukah dia itu rukun sholat, ini tidak masalah. Yang penting apa? Sholat itu tidak sah kalau tidak dikerjakan. Dan dia ini yang disebutkan dalam hadis al-musik sholatah, orang yang jelek sholatnya itu. Tayyib, qal la tasihu bidunih, tidak sah sholat tanpa menghadap ke kiblat, illa indal ajz, kecuali ketika kita tidak mampu, karena tidak menemukan arah tersebut, atau karena apa, badan kita sakit tanpa ada yang mampu membantu mengarahkan, aulin nafilah, atau karena apa, kita sedang sholat sunnah ala dabah, di atas kendaraan, ini rukhsah, keringanan. Sama saja sebagai musafir atau bukan musafir, tapi memang sedang di atas kendaraan. Kama sayati fi hadhihi al-ahadits, sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis ini, pembahasan ini insyaallah taala. Tayyib, hadis yang dibahas adalah mulai al-hadisul khamisu wasittun, hadis yang ke-65. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatih. Rasulullah SAW itu sering yusabbih, yaitu sholat sunnah. Tasbih maksudnya adalah sholat sunnah, sebagaimana ucapan Aisyah, maka Nabi SAW yusabbihu duha wa ana usabbihuha. Rasulullah itu tidak sholat duha, tapi aku mengerjakannya. Dan ini sudah kita bahas, maksudnya adalah tidak terlalu sering menurut yang dilihat oleh Aisyah. Tetapi kita telah lewat bahwasanya setiap hari itu adalah sunnah dengan dalil yang banyak. Ala zahri rahilatih, yaitu di atas kendaraan beliau. Haitsu kana wajhuh, kemana saja arah dari kendaraan itu, atau kemana saja arah dari wajah Rasulullah. Ya, seringnya wajah itu mengikuti apa, arah kendaraan. Al-muhim menunjukkan apa, tidak harus menghadap kiblat. Yumi'u bi ra'sih, beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau untuk rukuk dan sujudnya. Karena jelas susah untuk rukuk dan sujud di atas apa? Di atas unta atau di atas kuda. Secara umum jelas ini susah sekali. Tayyib, wa kana Ibnu Umar yaf'aluh, dan Ibnu Umar sering mengerjakan itu. Ma'ruf, Ibnu Umar memang apa? Paling mencocoki Rasulullah, paling berusaha mencocoki Rasulullah dalam seluruh dohir dari amalan Rasulullah. Sampai bahkan di biografi beliau disebutkan oleh Aisyah, ketika Rasulullah meninggal, tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia mengalami kemunduran. Ini tentunya apa? Ini adalah ketawaduan Aisyah. Kecuali Ibnu Umar, dia paling rajin untuk tatabba asar Rasulullah, menelusuri kesan-kesan Rasulullah dimanapun. Sampai bahkan disebutkan di situ Rasulullah, kalau dia tahu Rasulullah pernah kencing di suatu tempat, maka dia berusaha untuk kencing di situ. Walaupun ini diselisih oleh jumhur para sahabat. Karena kencingnya Rasulullah ini jelas bukan sunnah, ini sekedar apa? Ittifaqiyan, kebetulan ingin buang air kecil di situ, maka buang air, tidak mengkhususkan, tidak istilahnya tahari, berusaha untuk mencari buang air untuk ke situ. Tapi ini menunjukkan apa? Keseriusan beliau untuk berusaha tidak menyelisihi Nabi, sampai bahkan pada urusan dohirnya. Tayyib. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kana yutiru ala ba'irih, Rasulullah sering sholat witir itu di atas unta beliau. Menunjukkan apa? Beliau sering melakukan perjalanan malam, terutama karena apa? Karena perang atau haji atau umrah. Tayyib. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, ghaira annahu la yusalli alaihal maktubah, hanya saja Rasulullah tidak sholat wajib di atas kendaraan. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, yaitu kalau dia ingin sholat maktubah apa? Nazal, beliau turun. Walil Bukhari illal faraid, kecuali sholat wajib. Sholat wajib memang tidak boleh di atas kendaraan. Kata para ulama, kecuali apa? Kalau terjadi masyaqqah. Seperti apa? Di atas kapal terbang. Nah, susah kita minta turun dulu. Tapi Demikian pula kereta api, ya ini memang susah sekali. Demikian pula kapal. Maka itu semua adalah udzur. Kemudian kita ditanya, bagaimana kalau
Kalau bas, kita tanya ke para ulama bilang apa, harusnya basnya itu berhenti. Tapi kalau pemandunya itu orang fasik, tidak peduli itu, maka apa? Dan kita takut tertinggal dan sebagainya, dan ini akan masyakoh lagi. Kalau kita turun di dekat pokok atau apa, sudah kita sholat di atas kendaraan, jangan menunggu sampai keluar waktu. Dan dosanya dipikul oleh si itunya, pemandunya itu. Silahkan nanti memandu di neraka. Iya, masalah hukum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jika tak ada wudhu, Kenapa? jika belum berwudhu, Tidak ada wudhu, sementara dia takut kehilangan waktunya habis, maka dengan tayamum. Kenapa? Karena ada udzur di situ, yaitu masyaqqah, wal masyaqqah tajlibut taisir. Kalau memang tidak ada air wudhu, kalau tidak ada. Baik. Gharibul hadis yang pertama, yusabbihu ala dhahri rahilatih. Apa maksud yusabbih? Di atas kendaraannya itu, at-tasbihuna yuradu bihi sholatun nafilah. Maksudnya adalah sholat sunnah. Min tasmiyatil kul bismi al-ba'd atau itlaqul ba'd alal kul, yaitu menamakan sesuatu yang bersifat keseluruhan dengan sebagian namanya, dengan sebagian anggotanya. Seperti apa? Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maksudnya Qur'an fajr adalah sholat subuh. Kenapa dikatakan Qur'an al-fajr? Karena yang dominan paling panjang adalah apa? Qiraahnya di situ. Atau apa? Warka'u ma'arraki'in, bukan hanya rukuknya, nanti setelah iktidal lari, bukan. Maksudnya adalah apa itu? Itlaqul ba'd alal kul. Maksudnya ya sholat itu semua. Wa qad khussatin nafilatu bismit tasbih. Sholat nafilah dikhususkan dengan istilah tasbih. Qala Ibnu Hajar wa dzalika urfun syar'i, itu sudah menjadi kebiasaan syariat. Makna tasbih sering maksudnya adalah sholat sunnahnya. Taib. Walaupun apa? Sebagian ulama mengatakan ini tidak selalu, bahkan terkadang sholat yang lain-lain, sholat wajib juga apa dikatakan tasbih. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya adalah sholat di tepi pagi dan di tepi siang. Taib. Cuma seringnya memang itu adalah untuk sunnah. Yang kedua, al-maktubah, yakni as-sholawatil khamsal mafrudat, yaitu sholat 5 waktu yang diwajibkan itu. Karena kutiba artinya adalah wujiba, kataba yaitu aujaba. Kemudian ar-rahilah an-naqah, yaitu onta, allati tasluhu li anturhal, yang memang layak untuk dikendarai. Karena terkadang apa? Ada onta-onta yang memang tidak layak, barangkali punuknya hanya satu, atau memang dia adalah onta yang mungkin istilahnya degil atau apa-apa. Seperti sabda Rasulullah apa itu? An-nasukal ibil mi'ah lam takat tajid minhum rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor onta, hampir-hampir engkau tidak dapati yang pantas, yang layak untuk dinaiki, untuk jadikan sebagai kendaraan. Susah diatur, susah dikendalikan. Ini karakter manusia seperti karakter onta. Itu wajar. Tayyib. Al-ma'nal ijmali al-ghalibu fi syariah anna sholatal faridah wa sholatan nafilah tashtarikani fil ahkam. Yang paling dominan seringnya di dalam syariat itu adalah bahwasanya sholat wajib dan sholat sunnah itu bersekutu di dalam hukum-hukum. Wa hadza huwal aslu fihima. Inilah asalnya. Berarti dalam kaidah apa itu? Ma shohat fin nafilah shohat fil faridah. Apa yang sah di dalam sholat sunnah, dia adalah sah di dalam sholat wajib. Wa kadzalikal akas, demikian pula sebaliknya, kata para ulama. Maka hukum asalnya seluruh zikir dalam wajib itu juga berlaku untuk di dalam sunnah, demikian pula sebaliknya. Tak kecuali kalau ada dalil khusus. Fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Maka hukum apapun yang datang pada salah satunya, maka dia adalah untuk keduanya sama secara umum. Walakinnahu, tetapi yujadu ba'dul adillatil lati takhussu ihdahuma bi hukmin dunal ukhra. Didapatkan sebagian dalil yang mengkhususkan sebagiannya dengan suatu hukum tanpa memasukkan sebagian yang lain. Baik, wal ghalibu ala hadhil furuqi bainahuma, dan yang dominan, yang sering, yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara sholat wajib dengan sholat sunnah adalah takhfiful ahkam, yaitu diringankannya hukum-hukum fin nafilah di dalam sholat sunnah dunal faridah, tanpa bukan yang wajib. Seperti ini, masalah apa? Bolehnya tidak menghadap kiblat ketika di atas kendaraannya. Demikian pula masalah duduk, boleh sholat sunnah dengan duduk, walaupun pahalanya dikurangi setengah, tapi untuk sholat wajib tidak sah. Dan yang lain-lain.
Wa min dzalika hadal haditsil ladzi ma'ana, di antaranya adalah hadis yang bersama kita ini. Fa innahu lamma kana al matlubu taksira nawafilis shalah, manakala yang dituntut adalah kita memperbanyak salat-salat sunnah, wal istighalu biha, dan kita menyibukkan diri dengannya, khuffifa fiha, maka diberi keringanan agar banyak salat yang mampu kita kerjakan. Kalau khusus dengan menghadap kiblat maka akan mengalami kesulitan yang banyak. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusolliha fis safar. Rasulullah SAW sering mengerjakan itu di safar beliau, ala dhahri rahilatih, di atas kendaraan beliau. Walaupun ini sudah dibahas dalam Fathul Alam, walaupun dia itu hadar, yaitu perjalanan tersebut tidak perjalanan yang jauh, selama dia di atas kendaraan maka boleh. Cuma seringnya Rasulullah menjalankan itu ketika safar. Haitsu tawajjahat bih, kemana saja kendaraannya itu mengarahkan beliau. Walau lam takun tujahal qiblah, walaupun dia itu tidak menghadap kiblat. Kemudian wa yumi'u bi ra'sih, beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau isyaratan ila ruku'i was sujud, yaitu isyarat kepada rukuk dan sujud, dan hendaknya untuk sujud lebih rendah. Wala farqa baina an takuna naflan mutlaqa aw minar rawatib, dan tidak ada bedanya dalam salat sunnah tadi, dia itu salat sunnah yang mutlaqah ataukah salat rawatib. Rawatib itu apa? Sebelum wajib ataukah yang setelah wajib. Walaupun seandainya dia itu tidak safar, maka memang disunahkan. Adapun kalau untuk safar tidak disunahkan, kecuali apa? Kecuali yang qabla subuh. Untuk yang tidak subuh, yang lain-lain dia tidak disunahkan untuk safar. Au minas sholawati zawatil asbab, atau salat-salat yang punya sebab. Contohnya apa punya sebab? Di atas kendaraan, misalkan apa? Tiba-tiba apa? Ingin duha, iya, ingin sholat duha, atau apalagi misalkan, atau dia ingin apa? Qodok dari witir yang terlalaikan atau tertidur, atau mungkin dia ingin istikharah dan lain-lain. Taib. Walihada kana yusolli ala rahilati akadan nawafil wahwal witr. Karena itulah Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan beliau, sholat sunnah yang paling ditekankan, yaitu sholat witir. Wa amma sholawatul khams al maktubat, adapun sholat 5 waktu yang wajib itu, fawuqu'uha qalil, maka kejadiannya ini sedikit saja, sehari semalam cuma 5 kali saja. La yashghalul musafira fiha, dia tidak menyibukkan. Yang betul yashghalu atau yushghilu, yang betul adalah yashghalu. Karena syaghala dia itu boleh mutaaddi, boleh apa? Boleh lazim, kata Imam Nawawi. Kalau kita buat dia pola af'ala, ashghala yushghilu, ini adalah lughah radi'ah, maka cukup kita katakan yashghalu. La yashghalul musafira fiha, tidak sampai menyibukkan si musafir. Boleh dia sholat di suatu tempat, boleh dia itu turun sekitar 5 kali saja, atau bahkan mungkin hanya 3 kali. Kenapa? Karena boleh dijamak. Tapi orang zaman sekarang karena terlampau sibuknya, akhirnya apa? Sholat pun kalah. Ini yang tercela dan dosa dia. Baik, wa yajibul i'tina'u biha, wajib untuk betul-betul kita perhatikan sholat wajib itu. Sudah jarang, alhamdulillah. Sementara apa? Kalau seandainya kita lahir di zaman Bani Israel, penat kita 50 kali, kalau enggak disiksa. Ini cuma 5 kali dan pahalanya sama dengan Bani Israel. Itu pun banyak yang minta kurang lagi. Alasannya apa? Hak asasi manusia, naudzubillah. Hak Allah enggak dipenuhi, tapi hak makhluk lebih diutamakan. Minta apa? Rizkinya jangan dikurangi. Baik. Wa takmiluha, wajib dia disempurnakan. Termasuk penyempurnaannya adalah apa? Sholatnya di menghadap ke kiblat dan dia tidak di atas kendaraan. Walidza la tasihu ala rahilah, karena itulah tidak sah dia itu kalau di atas kendaraan illa inda darurah, kecuali kalau dia itu darurat. Baik, ilahuna wallahu a'lam.